nanti saya perbaiki dulu. Untuk selanjutnya nanti saya kirimkan ke Posema. Ya. Yang hilang itu tentang pigmentasi dan rambut. Jadi mengapa orang berambut keriting, mengapa rambutnya lurus, kalau keriting diameternya itu penampakannya seperti apa itu ada bedanya di situ nanti di tentang rambut. Yang ini tentang konsep diagnosis dermatologi. Saya rasa ini basic atau dasar belajar tentang dermatovenerologi. Ini kalian tutorial sudah masuk ke skenario kulit belum? Belum, oke. Maka saya nggak bisa lihat yang sini, jadi saya nggak untuk yang sebelah kiri ya. Konsep diagnosis dermatologi. Ya, jadi kalau dermatologi itu mempelajarinya kulit semua, seluruh kulit permukaan tubuh, juga rambut dan kuku. Jadi kalau datang ke dokter kulit itu, dokter bisa ngapain? Jadi mengobati semua kelainan kulit, rambut dan kuku. Kadang-kadang datang ke kita itu nanya, dokter kalau saya ada keluhan rambut bisa enggak? Bisa. Kemudian yang dipelajari itu secara klinis, jadi bentuknya, kulitnya, tampilannya seperti apa, rambutnya seperti apa. Kemudian ini ilmu yang dasarnya adalah kemampuan visual. Jadi banyak melihat, memori, kemudian membandingkan suatu kondisi kulit dengan kondisi yang lain, kemudian melihat ciri-cirinya, kemudian nanti menegakkan diagnosis. Sebagian besar itu by clinical manifestation. Jadi nggak perlu yang ribet harus periksa laboratorium dan lain-lain. Sebagian besar bisa dikenali secara klinis. Nah, dalam kondisi tidak bisa, jadi klinisnya sangat mirip dengan banyak penyakit. Kemudian kita bingung mau menentukan yang mana diagnosisnya. Nah, pada saat itu kita lakukan biopsi. Jadi dermatopatologi, kita lihat gambaran patologinya, gambaran reaksi inflamasinya seperti apa, ada inflamasi, ada keganasan atau tidak, itu dilihat di ini ya, dermatopatologi. Jadi kalau clinical science, tampilan klinis itu melihat secara morfologi, secara kasar, yang kasat mata, maka dermatopatologi ini melihat sampai ke dalam kulit. Jadi kalau nanti lihat gambar sakit kulit, kemudian diikuti gambar patologi, ya itu salah satu rangkaian belajar tentang kulit. Ya, jadi ini yang dipelajari adalah kelainan dari sini sampai ke permukaan, seluruh permukaan tubuh. Jadi organ kulit itu organ paling gede, paling luas. Luasannya 1,75 meter persegi. Itu kira-kira berapa? Kalau orang dewasa tingginya 160, maka lebarnya kira-kira berapa itu? Kalau digunakan seluas ini. Kemudian meliputi ini, ada banyak kelenjar. Ini kelenjar minyak, follicle rambut, lalu ini kelenjar keringat, ekrim, kemudian serabut-serabut sarafnya. Nah, sekian banyak ini fungsinya harus diingat, harus dipahami bahwa kita menangani kasus-kasus kulit ini tujuannya adalah untuk fungsi ini semuanya tetap berlangsung, tetap berjalan. Jadi fungsi proteksi, fungsi homeostasis, fungsi transmisi rangsang. Jadi kalau ada pasien yang mati rasa, pada pasien kasus-kasus kusta,
kita obati kustanya, kita hilangkan kumannya, kemudian pelan-pelan nanti recover di sarafnya sehingga dia kembali bisa merasakan. Ya. Jadi prinsip pertama dasar dari yang kita kerjakan bahwa satu penyakit kulit itu bisa mempunyai banyak tampilan. Saya contohkan kalau jerawat lah. Jerawat itu juga macam-macam kan. Ada yang kecil-kecil, peruntus-peruntus, komedo saja. Ada yang gede-gede yang sampai nodular, akne nodular. Jadi dari yang akne komedonal sampai yang akne nodular. Nah, bagaimana mengenali bahwa itu akne? Jadi yang nodular, baik yang nodular maupun yang komedo itu semuanya sebutan diagnosisnya akne. Nah, harus dikenali apa prinsip-prinsip dalam menegakkan diagnosis akne itu. Satu, menemukan komedo. Kemudian dikembalikan ke patogenesisnya. Jadi patogenesis akne itu ada sumbatan di kelenjar sebasea, kemudian sumbatannya makin gede, tampilan jerawatnya juga makin gede, kemudian nanti suatu saat tahanannya rusak, dia pecah, maka terjadilah akne yang meradang. Kemudian bisa terjadi nodular. Jadi kenali dulu komedonya ada atau tidak, lalu reaksi-reaksi yang terjadi berikutnya. Selama itu terpenuhi, ya itu diagnosisnya akne, baik yang komedo ataupun yang nodular. Jadi nanti sebagian besar, hampir semua penyakit itu harus mengenali ciri khasnya. Oh kalau tinea itu harus ketemu apa sih? Oh kalau furunkel harus ketemu apa? Oh kalau kista aterum harus ketemu apa? Kalau kusta apa? Itu kalian catat. Nanti kalaupun dievaluasi keluarnya dari situ gitu. Ciri-cirinya infeksi jamur itu apa? Ciri-cirinya infeksi bakteri, ciri-cirinya infeksi parasit. Kita harus bisa membedakan skabies karena parasit, kemudian harus bisa membedakan dengan dermatitis atopik karena inflamasi non infeksi. Bentuknya mungkin hampir sama, ada papulnya, ada pustulnya, tapi ceritanya berbeda, gejalanya berbeda, penyebarannya, predileksi atau ditemukannya uji kelainan kulit itu di tempat-tempat yang khas itu akan berbeda untuk masing-masing diagnosis. Ya. Ini juga penting cutaneous sign. Tanda di kulit apa? Kalau merahnya karena jamur, kemudian merahnya karena eksim, itu ada bedanya. Nanti ketemu ciri khasnya dan itu yang harus dicari di pasien. Nah, yang kedua, kalau sudah tahu pasiennya mengeluh apa, bentuknya yang dikeluhkan itu seperti apa, kemudian kita bertanya. Anamnesis hampir sama dengan yang lain. Jadi komunikasi antaranya dokter dan pasien untuk mencari informasi. Informasinya apa yang harus dicari? Kecil sekali, silakan nanti dilihat. Ini menceritakan keluhan utama, kemudian riwayat penyakit saat ini, itu apa saja yang ditanyakan. Jadi contohnya di sini durasi. Sudah berapa lama sih? Kalau ketemu pasien kulit itu ditanya datanya sejak kapan? Mulainya seperti apa? Bentuknya awalnya seperti apa? Dan nanti tentu pasiennya sudah menjawab tidak sama dengan yang kita tanyakan itu sudah
sudah biasa. Kita tanyakan mulainya kapan gatalnya, dia akan bercerita, saya kalau makan ini gatal, kalau makan itu gatal gitu. Jadi kita harus selalu mengingat ini, urutan ini yang harus kita tanyakan ke pasien, yang datanya harus kita pegang. Jadi pasien mau bercerita apa, kita arahkan. Menanyakan perkembangan uji kelainan kulit dari muncul pertama sampai hari kita ketemu. Waktunya berapa lama, bentuknya dari apa menjadi apa, seperti apa, saat ini menjadi seperti apa. Kemudian apa saja yang membuat wujud kelainan kulitnya itu membaik, atau apa saja yang membuat wujud kelainan kulitnya itu memburuk. Jadi ditanyakan pasiennya, di-recall perasaan dia terhadap sakitnya tersebut. Kemudian kita tidak boleh lupa menanyakan kulitnya itu sudah diapakan saja. Orang yang sakit kulit itu pasti sudah meresepkan dirinya sendiri dengan yang ada di sekitarnya. Orang punya kutil, seruka di diagnosis kita, itu sudah sibuk sendiri mencari apa sih obatnya, yang nggak usah ke dokter gitu. Dikasihlah bawang, di TikTok ada bawang, kemudian apalagi sabun, air kapur ya, kapur itu. Nah itu datang ke kita sudah diolesi yang segala macam itu. Kalau kita tidak tanya, kemudian ternyata pasien itu sudah mengalami hal yang tidak baik dengan yang dia oleskan, yang dia kerjakan, maka kita akan fokus ke dalam kondisi yang baru, yang sekunder terhadap keluhan utamanya. Tapi kalau kita sudah bertanya, diapakan saja ini? Oh, ini karena dikasih bawang. Oh, ini karena dikasih apalagi selain bawang yang ada di TikTok. Loh, kalian harus nyatet itu apa saja yang sering diberikan oleh pasien-pasien yang mengalami keluhan kulit itu. Lalu riwayat penyakit dahulu itu yang sering harus ditanyakan itu adalah apakah dia mengalami kondisi yang membuat kulitnya sensitif. Jadi kalau pasien datang ke kita, dia bilang kulit saya sensitif dok kulitnya. Oh iya, oke, sensitif, tapi harus ditanya dulu sensitifnya kenapa. Nah, penyakit-penyakit yang bisa kita tanyakan berkaitan dengan sensitifnya itu yang paling sering adalah asma. Jadi kita harus menanyakan ke pasien serangkaian kondisi atopi yang dialami oleh pasien. Kondisi atopi itu satu, asma bronkial. Yang kedua, rinitis alergi. Kemudian berikutnya apa? Konjungtivitis. Jadi pasiennya sering mengeluh, saya tiba-tiba mata saya merah kalau saya ngelewatin jalan pulang. Jalan pulangnya ada apanya? Oh ternyata dia ngelewatin sawah, banyak rumput, banyak angin. Dia kena angin gitu, nggak tahan, kemudian merah sampai rumah merocos merah gitulah matanya. Itu sering terjadi. Nah, di pasien-pasien yang mengalami satu dari tiga kondisi ini, kulitnya memang sensitif, dia gampang sekali terkena infeksi bakteri, dia gampang sekali mengalami dermatitis, jadi kulitnya gampang gatal, gampang luka, kalau luka nggak sembuh-sembuh. Jadi pada riwayat penyakit dahulu, tiga hal ini yang harus ditanyakan, apakah dia mengalami kemungkinan atopi. Ada lagi yang lain, apa? Kira-kira yang bisa mempengaruhi ke kondisi kulitnya. Penyakit sistemik apa? SLE, oke, SLE kira-kira
apa yang menjadi yang menjadi keluhan atau kelainan yang kemudian muncul akibat SLE-nya. Ras, ya rasnya karena dia mengalami fotosensitivity. Jadi kalau dia habis panas-panas, saya wajahnya merah, kemudian menjadi luka lecet, mengelupas di tempat yang tertentu tempatnya. Jadi kalau SLE itu kita harus melihat kesensitifitasannya terhadap sinar matahari. Jadi di lokasi-lokasi yang kalau kita ada di luar ruang, itu sinar mataharinya di atas, kemudian menyinari ke kita, itu ada namanya photosensitive area. Jadi daerah-daerah yang akan mengalami reaksi pada orang-orang yang sensitif pada saat terkena sinar matahari. Jadi di wajah ini nggak semuanya fotosensitif. Fotosensitif ini ada di daerah malares, kemudian di kelopak mata, di dagu bagian bawah. Sementara di bawah dagu sini, di submental, itu nggak terjangkau oleh sinar matahari. Di bawah hidung juga enggak, karena ketutup hidungnya kita. Apalagi yang hidungnya mancung, ini semakin tertutup. Jadi di sininya nggak ada lesi, tapi di malares, di kelopak mata, di dahi, kemudian di pipi itu ada, tapi di bawah sini bersih. Kemudian ada lagi di leher bagian bawah. Itu untuk wajah dan leher area fotosensitif. Nanti kalian lihat fotosensitif area itu di mana lagi? Di lengan. Di lengan itu bagian yang sini. Jadi extensor. Kalau kita lihat ini kan flexor ya. Flexor ini posisinya gini. Jadi dia nggak akan terkena sinar matahari atau menyerap sinar mataharinya tidak terlalu banyak. Jadi yang fotosensitif itu daerah di sini. Jadi nanti kira-kira pasiennya yang dengan SLE ini akan muncul keluhan di lengan bawah bagian extensor atau di lengan atas bagian extensor juga, jadi di sini. Kemudian mana lagi? Di dada bagian V, dada bagian atas. Jadi V of neck. Jadi ini areanya sesuai kerahnya yang terbuka. Kemudian punggung juga gitu, kerah V juga. Dari atas ke bawah bentuknya segitiga. Itu daerah-daerah yang bisa muncul lesi karena dengan predisposisinya SLE. Ada yang lain lagi nggak ininya, penyakit yang lain yang mungkin mempengaruhi perjalanan sakit? Sifilis itu infeksinya berlangsung lama. Boleh ditanyakan, tetapi kalau kita menemukan pasien-pasien dengan sifilis yang sekunder, sifilis lanjut itu gejalanya bisa seluruh badan dan bisa menyerupai penyakit kulit yang lain. Kalau sifilis awal itu bisa ulkus genital, tapi kalau yang sifilis lanjut itu bisa seluruh badan dan terutama di telapak tangan. Jadi kalau ketemu pasien dengan telapak tangan, ada merah-merah di telapak tangan, telapak kaki, kita tanyakan riwayat perilaku seksualnya seperti apa. Apakah dia mengalami sifilis sebelumnya? Sebulan yang lalu pernah nggak keluhan sifilisnya ini ada? Ya oke, sifilis. Lalu yang lain? Diabetes mellitus, kencing manis. Kencing manis itu akan merusak semua pertahanan kulit sehingga akan muncul gampang gatal. Kemudian kalau dia gatal memerlukan obat-obat yang untuk mengatasi inflamasinya. Dikasih antiinflamasi, kadang-kadang obat itu akan mengganggu perkembangan diabetes mellitusnya. Jadi kita harus tahu. Tadi asma, kemudian diabetes mellitus, sakit-sakit serius yang lain, sifilis, SLE, itu ditanyain, ada nggak keluhan yang
mengenai kulit sebelumnya. Itu di riwayat penyakit dahulu. Lalu hampir selalu ditanyakan ini alergi. Alergi apa yang harus ditanyakan ke pasien? Alergi obat. Karena kalau alergi makanan agak susah. Kita menerima informasi dari pasien itu, setiap pasien gatal pasti pasien dengan keluhan kulit pasti akan merasa semua makanan yang dia makan itu mempengaruhi kondisinya. Nah, kita nanti harus belajar benar nggak sih penyakit ini diakibatkan oleh makanan. Kalau tidak karena makanan, maka kita tidak menerima informasi dari pasien itu sebagai informasi yang benar. Jadi misalnya tinea corporis, itu karena jamur kan. Karena jamur dan pasiennya menyampaikan bahwa saya setiap makan daging ayam pasti gatal. Kemudian kita akan menyetujui atau tidak bahwa dia alergi terhadap makanan itu. Kalau kita yakin itu karena jamur, maka kita bilang bahwa ini bukan karena makanannya, pasti ada sebab yang lain yang membuat dia gatal. Jadi satu harus memastikan dulu etiologi dari kondisi kulitnya itu makanan atau bukan. Kalau bukan makanan, maka kita tidak bisa menerima data yang diberikan oleh pasien. Lalu social history, riwayat sosial. Ini misalnya pada pasien-pasien rabies. Kita harus menanyakan ke pasien karena rabies ini kan sangat menular. Berarti kita harus tanya ke pasien dong, penularannya dari mana. Nah, ini kan rabies itu penularan melalui apa? Satu, air yang kotor. Tanyakan ke pasiennya kualitas air di tempat dia beraktivitas itu seperti apa. Kemudian yang kedua, kontak kulit ke kulit. Tanyakan apakah dia berhubungan dekat bersentuhan kulit dengan orang yang sakit yang sama. Kemudian apalagi kulit, air kulit, lalu dari kain ke kulit, jadi dari vomit, dari semua benda yang terkontaminasi oleh parasit yang nempel ke kulit. Jadi apakah dia bertukar pakaian, apakah dia tidur empet-empetan, apakah dia pindah-pindah tempat tidur, apakah dia bertukar pakaian dengan yang lain, bajumu dipinjam enggak? Bajumu dipinjam temanmu enggak? Oh iya, kemarin jaketnya teman saya ketinggalan di rumah saya, kemudian saya pakai. Nah, temanmu gatal? Iya, gatal. Nah, ternyata dari situ. Jadi riwayat sosial itu penting ditanyakan. Family history tanyakan yang kira-kira ada kemungkinan diturunkan secara familial. Ada nggak sakit yang sama di keluarga? Misalnya dermatitis atopik. Dermatitis atopik itu punya risiko genetik yang tadi ada asma dan lain-lain itu diturunkan. Jadi ada nggak yang sama kondisinya seperti itu? Ada yang asma nggak di keluarga? Di keluarga itu keluarga inti, keluarga utama, kemudian satu keturunan di atasnya, paling tidak sampai di situ, sampai kakek neneknya, sepupunya itu ditanyakan. Jadi tidak hanya pasiennya saja. Lalu apalagi saking banyaknya nanti dilihat ya satu-satu, silahkan dipelajari secara garis besar seperti itu. Kemudian kalau sudah banyak bertanya, kita review lagi ke pasiennya. Oke, kita ulangi keluhannya seperti apa, kemudian perjalanan diulangi lagi dari sini, dari atas sampai ke bawah. Itu pada saat kita akan menutup
anamnesis. Kita review lagi, pertanyaan kita sudah mencukupi belum data yang kita butuhkan. Misalnya rabies sudah siap belum datanya, karena untuk menegakkan suatu penyakit kadang-kadang kita membutuhkan kriteria. Rabies membutuhkan kriteria, terpenuhi belum? Dermatitis atopik membutuhkan kriteria, terpenuhi belum? Kalau belum, kita tanyakan ulang. Jadi di review ini menanyakan hal-hal yang belum kita tanyakan yang kita butuhkan. Sampai di sini sudah bisa kebayang ya. Jadi nanti kalau tutorial ini yang dipakai. Ya, kalau mau belajar tentang anamnesisnya, ini essential point-nya ini, lokasinya, waktunya, kemudian faktor-faktor yang membuat eksaserbasi, yang membuat kondisinya menjadi lebih baik. Kemudian physical factor itu faktor-faktor fisik di luar dari alam. Jadi sinar matahari, kelembapan udara, kemudian kandungan air atau kelembapan udara, jadi sumuk atau enggak, itu faktor-faktor fisik. Kemudian ini kalau bentuknya keluhan itu ras atau bercak, itu rangkaiannya ini. Ada hal penting di sini, occupational factor. Jadi kalau pada kasus kulit, jangan lupa tanya pekerjaannya apa, kebiasaannya bekerja seperti apa, apakah itu mempengaruhi ke kondisi kulitnya. Ini tentang waktu. Waktu ini untuk menentukan ini durasi, intensitas, distribusinya selama perjalanan sakit. Ada kondisi-kondisi tertentu yang penyebarannya mengikuti ritme tertentu, ini cefalocaudal. Jadi dari kepala ke bawah itu pada campak atau eksantim atau infeksi virus itu munculnya pertamanya di kepala dulu, di wajah, kemudian di badan, baru nanti ke lengan ke ekstremitas. Dasar air juga seperti itu. Jadi di wajah dulu, kemudian badan, baru yang lain. Jadi fungsinya menanyakan mulai dari mana itu salah satunya untuk mencocokkan ini sesuai enggak dengan perjalanan penyakitnya. Kemudian ini menentukan akut, subakut atau kronis ini, tapi tidak mutlak. Jadi tidak selalu kondisi yang akut itu terjadi dalam hitungan jam atau hari. Kemudian yang kronis hitungannya bulan atau tahun, tidak seperti itu. Jadi tidak mutlak tentang waktu, tetapi ini kalau akut itu ada bentukan-bentukan kulit yang menandakan bahwa ini akut. Mau dia sehari, mau dia seminggu, mau dia sebulan, tapi ini akut. Atau dia cenderung yang perjalanannya lama, jadi dia baru seminggu, tapi bentuk kulitnya sudah menunjukkan bahwa ini perjalanannya panjang, kira-kira gitu. Contohnya untuk yang akut ini, kalau kita menemukan udin, bengkak, kemudian bintik-bintik berair, vesikel, papul, vesikel, gula, kemudian lecet, erosi, berair, itu tandanya lesi yang akut. Kemudian kalau yang kronis itu semua udah hilang, sudah tidak bengkak, sudah tidak berair, sudah tidak
tidak menting-menting, tidak ada vesikelnya, tidak ada bulannya, tapi menjadi kulitnya menebal atau likenifikasi, itu termasuk yang kronis. Kemudian tentang waktu kita juga bisa mengarahkan apakah ini ke arah keganasan atau tidak. Jadi misalnya lesinya itu sudah bertahun-tahun, kemudian bentuknya mengarah ke gambaran karsinoma sel basal, maka kita bisa mengarahkan. Kalaupun kita ketemu pasien keganasan yang baru, misalnya baru 2 minggu, tapi bentuknya sudah mengarah ke karsinoma sel basal, ya mungkin dia sebenarnya sudah lama mulai prosesnya, tapi menjadi bentuk yang menarik perhatian itu baru 2 minggu. Tapi kita tahu bahwa oh ini prosesnya udah lama Bu, nggak mungkin hanya 2 minggu, ini sudah berbulan-bulan tapi tidak disadari. Misalnya lesinya tidak di tempat yang diperhatikan oleh pasien, di punggung, kan nggak lihat toh. Nah tahu-tahu 2 minggu merasakan ada sakit, ada luka di situ, ternyata itu karsinoma sel basal. Kemudian tentang waktu kita bisa menentukan kondisi emergensi atau tidak. Jadi 2 hari kemudian pasiennya sudah udem semuanya, berair semuanya, maka kita akan menentukan oh ini kulitnya udah terbuka, udah banyak yang terbuka, erosinya banyak, kemudian cairan yang keluar juga banyak, kita bisa memperkirakan bahwa ini masuk dalam kondisi emergensi. Jadi kita bisa tahu oh ini baru 2 hari kok sudah seperti ini harus segera diatasi, ini harus segera diberi pertolongan. Nah, anamnesisnya sudah, kita lanjut ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu satu, mencari lesi primer. Tadi kan sudah nanya ke pasien, awalnya seperti apa, bentuknya seperti apa, maka kita harus cari tahu bentuk awalnya itu apa, apakah makula atau bercak, perubahan warna, atau papul, rintis-rintis, atau pelenting-pelenting gitu ya. Kalau pelenting itu berair, kalau runtus-runtus, nah banyak istilah, akan banyak istilah yang menggunakan bahasa daerah. Jadi kalau di sini ya bahasanya Jawa, kalau di luar ya bahasa yang lain. Jadi akan banyak istilah-istilah yang menggambarkan ini. Jadi yang termasuk lesi primer itu makula, papul, nodul, tumor, Wills. Wills itu dibirin, tahu nggak dibirin, urtika. Jadi bentol seperti digigit, seperti kena ulat bulu atau digigit nyamuk, itu Wills. Kemudian vesikel, bula, dan pusul. Vesikel itu penting berair, bula itu berairnya gede, kalau pusul isinya nanah. Jadi tonjolan berisi cairan nanah. Ini yang kita tanyakan ke pasien pada awal sakitnya muncul ini yang mana. Bisa satu, bisa banyak, bisa dua gitu. Jadi ini yang ditanyakan ke pasiennya, ya kamu yang mana gitu. Kemudian setelah punya ini, pasien itu kan bisa menggaruk, bisa menggesek, bisa menutup, bisa ngolesi macam-macam. Kemudian ini berubah. Ini berubah menjadi ini lesi sekunder. Ini yang diamati lagi pada saat kita periksa, kita harus memisahkan, harus identifikasi ini yang primer yang mana, yang sekunder yang mana. Jadi ciri-cirinya primer ya tanyain ke pasiennya, ini yang pertama seperti apa, itu primernya. Kemudian yang lain yang menurut pasien itu datangnya belakangan, kita tanya apakah digaruk, apakah diapakan gitu, maka muncul yang ini.
squama, krusta, erosi, ulkus, fisura, dan scar. Jadi nanti mungkin evaluasinya ini kalian dikasih gambar, kemudian ditanyain yang primer, yang merupakan lesi primer yang mana, yang lesi sekunder yang mana. Kemudian setelah melihat primer sama sekundernya seperti apa, dilihat distribusinya. Penyebarannya seperti apa sih? Suatu penyakit mempunyai wilayah atau cara penyebaran sendiri-sendiri. Kalau tinea itu bisa di lipatan, bisa di badan, bisa di kaki, di telapak kaki, bisa di sela-sela jari kaki, bisa di kulit kepala. Dermatitis seboroid bisa di kulit kepala, bisa di bagian wajah, bisa di pinggang, bisa di punggung. Jadi distribusinya menyesuaikan suatu diagnosis. Yang berikutnya involusi atau menghilangnya UKK itu seperti apa? Lalu grouping. Lesi-lesi tertentu dia bergerombol untuk mengikuti perjalanan penyakit. Jadi herpes zoster itu infeksi virus varicella, tapi tidak seperti varicella. Jadi dia merupakan reaktivasi virus. Virusnya sudah pernah masuk sebelumnya dalam bentuk cacar air, kemudian bertahun-tahun berikutnya sisa virus yang kemarin di cacar air itu dia berhasil lari menghindari sistem pertahanannya kita, dia lari ke sistem saraf pusat. Dia berhenti di tulang belakang, kemudian suatu saat daya tahan tubuh kita tidak kuat untuk menahan dia tetap berada di situ, dia keluar. Keluarnya sesuai tempat dia dormant, tempat dia nginep gitu. Dia keluar ke suatu tempat yang di kulit yang jauh dari sini. Jadi misalnya herpes zosternya itu di tungkai. Nah, dia bentuknya di situ persis seperti varicella, tetapi dia kemudian menjadi grouping bergerombol. Nah, itu harus kita kenali. Oh, ini lesi yang bergerombol ini mengarahkan ke herpes zoster, bukan varicella. Kemudian konfigurasi dari satu lesi, kemudian dia membentuk suatu gambaran. Kalau herpes zoster itu dermatom, jadi dia muncul satu vesikel yang banyak, kemudian gerombol bulat-bulat gitu, berkumpul, tapi dia berada di dalam suatu area persarafan sesuai tempat dia tadi dormant, nginepnya tadi di mana. Kalau dia nginepnya di bagian lumbal, maka dia akan keluar sesuai inervasi serabut saraf lumbal itu sampai kemana. Nah, dia ngikutin itu. Jadi wilayah di tempat yang dipersarafi oleh saraf lumbal itu akan muncul lesi herpes, itu namanya konfigurasi. Kemudian warna itu yang harus diperhatikan. Kalau warna merah karena pengaruh pembuluh darah. Pembuluh darah itu bisa merah menyala, bisa merah tua, bisa merah keunguan, bisa coklat. Coklat nanti bisa dipengaruhi oleh pigmennya melanin yang membuat perubahan warna. Jadi habis kena pisau atau habis kena knalpot dia sembuh, setelah itu ada bekas warna coklat. Nah, itu melaninnya yang muncul. Kemudian tekstur, konsistensi ini contohnya pada saat kita memeriksa furunkel bisul. Nah, bisul ini sudah bisa kita pecahkan atau perlu kita pecahkan atau enggak. Nah, itu dilihat dari
konsistensinya. Kalau konsistensinya itu dia sudah lunak, artinya pustulasi yang terjadi di dalam kulit itu sudah berkumpul di dalam suatu ruangan, kita sebut fluktuasi. Jadi kayak balon isi air yang berada di dalam karung misalnya, terus kita raba dari luar. Nah, kita bisa meraba si balon ini dengan tonjolan yang bisa kita tekan-tekan, perubahan bentuk sesuai tekanan kita. Berarti di dalamnya ada cairan, maka itu kita keluarkan. Jadi menilai konsistensi. Atau itu nggak ada, ini bisulnya diraba nggak ada perpindahan cairan, jadi masih keras gitu. Oh, kalau keras ini nggak bisa, mau dibuka juga nggak keluar apa-apanya gitu. Tapi kalau ada undulasi, ada fluktuasi, kalau kita buka maka pustula yang ada terjadi di dalam kulit dia akan bisa kita keluarkan, kita buat bersih, kemudian kita tunggu penyembuhannya. Kemudian lagi ini anestesia atau hiperestesia. Jadi nyeri yang luar biasa atau nggak ada rasa nyeri. Jadi dalam kulit itu pada saat menanyakan rasa itu segala rasa bisa muncul. Gatal, perih, nyeri, seperti ditusuk-tusuk, seperti disayat-sayat. Kemudian nanti jangan lupa bilang, kalau pasiennya menjawab tidak semua, tidak gatal, tidak nyeri, tidak perih, terakhir ditanya, ada rasanya tidak? Itu harus ditanya. Jadi kalau kok pasiennya kok ini kulitnya merah tapi keluhannya nggak gatal, nggak kenapa-kenapa, ada rasanya enggak ini? Enggak ada rasa, baru kita lakukan untuk memastikan ini anestesi atau bukan. Nah, setelah kita selesai dengan anamnesis, pemeriksaan fisik, kita bingung atau kita perlu data lagi untuk memastikan hasil data yang kita kumpulkan, maka kita lakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang di sini yang bisa dilakukan pemeriksaan mikroskopik langsung. Itu untuk menentukan ada organisme apa di dalam lesi kulit itu. Jadi pengen lihat ada kumannya apa. Itu pada kasus-kasus infeksi. Pemilihan ini sesuai dengan dugaan organisme apa yang kita duga menjadi penyebab penyakit itu. Jadi misalnya ini KUH, maka KUH itu dilakukan pada kasus-kasus yang kita curigai ke arah jamur. Kemudian gram itu kita lakukan pada kasus-kasus yang kita curigai sebagai infeksi bakterial. Kita ingin tahu ini bakterinya ini gram positif atau gram negatif gitu. Gimsa itu melihat sel kulit keratinosit atau melihat ada komponen darah yang terlibat tidak gitu di dalam kerokan kulit. Lalu ZN itu untuk melihat bakteri Mycobacterium, bakteri tahan asam. BPA itu menggunakan ZN. Pada kasus-kasus MH, pada kasus-kasus TB itu kita kerjakan ini ZN. Kemudian NaCl untuk melihat parasit yang harus hidup, yang dalam kondisi tetap hidup, yang bisa kita lihat gerakannya, maka kita menggunakan NaCl. Jadi ini sesuai dengan mikroba yang kita curigai. Tidak bisa pada kasus jamur kita melakukan pemeriksaannya bukan KUH, tapi kita pilih gram misalnya. Siapa tahu ada infeksi bakterinya gitu. Nah, nggak bisa seperti itu. Jadi kita saat memilih ini harus sudah punya bayangan kita pengen mencari apa. Kalau pengen cari jamur, gunakan KUH. Pengen cari bakteri, gunakan gram.
tidak boleh siapa tahu gitu ya. Siapa tahu ketemu gitu, nggak boleh. Lalu ini prick test. Prick test itu digunakan untuk menimbulkan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Jadi ini dilakukan pada kasus-kasus yang etiologinya itu hipersensitivitas tipe 1. Jadi kita memilih ini semua berdasarkan etiologi dari kasus yang kita hadapi. Jadi kalau kasusnya curiga kita dia hipersensitif tipe 1, reaksi alergi tipe 1, itu contohnya urtikaria, biduren, shock anafilaksis, itu yang kita kerjakan ini prick test. Tapi kalau kita curiganya kasus kita itu hipersensitivitas tipe 4 atau tipe lambat, kalau yang tadi tipe cepat, yang tipe lambat itu misalnya dermatitis kontak alergi, itu kita kerjakannya tes tempel. Jadi nggak bisa sebaliknya, kita ketemu pasien dermatitis kontak alergi, kemudian kita lakukan prick test saja ya, siapa tahu ada alergi udara gitu. Kalau ini prick test itu kan untuk mencari tahu alerginya dari udara atau dari makanan. Nah, nggak boleh kita dermatitis kontak alergi kemudian jangan-jangan ini karena alergi udara gitu. Kita lakukan prick test gitu, nggak bisa. Jadi harus sesuai antaranya kasus yang kita duga apa, kemudian kita pilihkan sesuai etiologinya dan kita buktikan. Kalau ini biopsi histopatologi tadi untuk melihat gambaran di dalam kulitnya seperti apa reaksinya. Apakah inflamasi peradangan yang nggak spesifik, misalnya pada kasus psoriasis, kita perlu ini histopatologi karena dari luar nggak kelihatan. Mau dilihat identifikasi mikrobanya bukan karena mikroba, jadi dilakukan biopsi. Biopsi itu diambil kulitnya, kemudian kirim ke patologi anatomi, keluar gambaran yang dengan hematoksilin eosin itu yang ungu-ungu itu, nah itu biopsi. Lalu lampu Wood ini digunakan kalau kita ingin melihat pigmen atau melihat jamur. Jadi nanti bisa ketahuan, oh ini pigmennya di permukaan atau ini di bagian dalam kulit. Atau oh ini ada jamurnya, ini ada PVC-nya. Maka dari lampu Wood itu akan muncul efloresensi warna-warna tertentu yang menunjukkan yang kita cari. Terus setelah itu diagnosis kan sudah anamnesis, sudah pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Diagnosisnya itu apakah dia inflamasi ataupun non-inflamasi, neoplasma atau bukan, infeksi non-infeksi. Kemudian setiap satu kasus kita harus punya paling tidak 2 diagnosis banding. Kan sakit kulit itu bisa mirip dengan yang lain toh. Jadi harus punya gambaran, oh kalau tinea corporis itu diagnosis bandingnya dengan dermatitis numular atau dengan psoriasis gitu. Nah itu harus punya diagnosis banding. Prinsipnya tentu morfologinya harus mirip, konfigurasinya mirip, distribusinya juga mirip. Kemudian belajar lagi tentang ini, jadi tadi istilah-istilah yang ada perintis itu kan istilah bahasa. Nah istilah untuk mewakili gambaran kulit itu namanya leksikon. Jadi dalam bidang kulit nanti akan banyak sekali seperti ini, misalnya seperti ini. Pada kasus varicella itu vesikelnya akan mempunyai gambaran yang khusus. Vesikel yang baru itu seperti tetesan embun di atas daun. Susah kan? Jadi drop vesikel. Seperti tetesan embun. Jadi kalau kita jalan pagi kemudian di atas daunnya ada embun, terutama yang kayak daun-daun yang
ada lapisan lilinya. Nah itu kelihatan airnya di situ seperti cacar air pada kondisi awal, itu di drop vesicle. Seperti itu yang dimaksud ini. Akan banyak hal yang seperti itu. Jadi kalau nanti di dalam presentasi ini muncul istilah-istilah yang kalian nggak ngerti tentang ini, bisa di search, bisa di Google. Lalu mempelajari gambaran histopatologi ini nggak terlalu banyak ditekankan untuk kalian. Ini sebagai gambaran peta penyakit kulit yang kita hadapi. Jadi apakah dia infeksius? Kalau infeksi itu dari jamur, protozoa, bakteri atau virus. Kemudian non infeksius itu bisa ini Papulus squamous, itu psoriasis vulgaris, urtikaria dan erythema dan penyakit alergi lainnya. Kemudian autoimun, SLE, kemudian anemia hemolitik yang punya manifestasi skop kulit. Lalu autoimun bullous disease, pemphigus vulgaris, bullous pemphigoid itu masuk ke sini. Lalu genodermatosis. Jadi kalau kita ketemu pasien bayi, anak-anak, kita harus memikirkan ini, genodermatosis, kemudian kelainan-kelainan pertumbuhan. Lalu ini metabolik trauma-trauma. Ini nggak kita pelajari. Kemudian neoplasmanya malignya sama jinak sama ganas harus tahu. Jadi harus yakin bahwa ini jinak atau ganas supaya kita bisa tetap kita tangani atau harus kita kirim. Kalau diulangi lagi seperti ini, jadi morfologinya secara umum. Nah, seperti ini pada saat infeksi apa tadi? Satu, bentuk primer. Apa coba? Yang di sini ada UKK primer apa di sini? Paling nanti seperti itu evaluasinya. Jadi ada gambar, kalian ditanyakan ini wujud kelainan kulit yang primernya apa. Kemudian ini bayi datang dengan kondisi seperti ini. Bulannya coba perhatikan. Ini vesikel dan bulannya kelihatan kalau berisi air, terus ada nanahnya kan. Dan nanahnya ini bentuknya agak istimewa, jadi dia nanahnya itu cuma separuh, mengisi separuh dari seluruh bulan. Jadi namanya hipopion. Itu yang mana ya? Yang ini jadi dia separuh. Usulannya separuh keruh di bawah, yang di atasnya bening. Jadi namanya itu bulan hipopion. Ini merupakan salah satu tanda dari impetigo bullosa. Jadi sering terjadi pada anak-anak bayi, neonatus 1 bulan 2 bulan gitu. Keluhannya datang dengan lenting-lenting bernanah. Jadi sekali lagi diulangi ini, lesi primernya harus identifikasi, lesi sekundernya harus identifikasi. Gunanya apa toh ini? Kalau sudah tahu, itu pada saat melakukan biopsi maka yang dipilih yang ini. Jadi harus benar-benar kerjasama antaranya pasien sama dokter. Pasiennya harus ditanya, ini yang awal itu yang mana? Oh yang ini. Nah itu yang digunakan untuk kalau kita mau biopsi.
Jadi harus yang lesi awal, bukan yang lesi habis digaruk, habis dikeropek itu bukan. Jadi nanti gambaran histopatologinya akan berbeda antara yang primer sama yang sekunder. Ini saya beri contoh-contoh lesi primer itu apa saja, beserta definisinya ya. Nanti kadang-kadang ditanya, makula itu apa toh? Papul itu apa toh? Definisinya. Jadi di sini ada definisinya, silahkan nanti dilihat. Di yang sini itu yang usus kelainan kulitnya, yang ini contoh klinisnya. Jadi ini di sini ada patch, jadi perubahan warna yang gede. Kemudian perubahan warnanya ini putih. Putihnya putih yang benar-benar putih, benar-benar putih itu kayak kapur. Leksikonnya apa coba ini? Seperti kulit sapi atau seperti kapur tulis, warcok white. Jadi istilah-istilah itu yang akan digunakan. Ini kembali di sebelah sini, ini contoh UKK-nya beserta gambaran di dalam histopatologinya. Lalu yang di kanan ini adalah manifestasi klinisnya. Jadi kalau ada psoriasis, itu maka yang terjadi adalah seperti ini. Jadi ada plak ini kan meninggi loh. Kalau yang tadi kan, yang ini nggak meninggi, ini masih sama. Nah ini dia meninggi, teraba, kemudian ukuran. Kalau ukurannya kecil dia masih disebut papul. Kalau ukurannya gede, lebih dari 1 cm disebut plak. Ini tadi yang saya ceritakan, yang kalau diraba ada fluktuasi atau tidak, itu kita meraba seperti ini. Jadi balon berisi air di dalam kulit. Bentuknya seperti ini. Jadi ini ketebalan ini menentukan tangan kita bisa meraba atau tidak. Gitu. Jadi kalau ini masih agak jauh, terabanya ya masih keras gitu. Tapi kalau ininya sudah tipis, dinding atasnya ini sudah tipis, artinya sudah hampir mendekati ke permukaan kulit, maka kita raba kan bisa berpindah-pindah gitu kalau ada cairannya. Sehingga kalau kita mau mengeluarkan harus lihat ininya dulu, ininya masih jauh atau udah dekat. Kalau masih jauh, masih tebal, masih kita raba itu, kita nggak bisa membedakan ini, tangannya kita nggak tahu itu ada cairan atau tidak, maka kita tidak perlu melakukan pembedahan. Dibedah juga nggak keluar apa-apanya gitu. Tapi kalau sudah teraba seperti ini, kita buka di sini, maka ini akan keluar. Ini vesikel. Jadi ininya bening, isinya cairan gitu. Kalau usul isinya kuning, isinya nanah. Ini bula ukurannya berbeda dengan yang ini lebih kecil. Jadi sekunder sekali lagi akibat pengaruh dari eksogen atau karena pengaruh perjalanan sakitnya. Jadi sakitnya berjalan waktu dia akan mengubah si usus kelainan primernya. Dan ini dihindari pada saat biopsi, ini nggak dipilih ini. Karena nanti tidak akan terwakili. Ini sekunder seperti ini. Ulkus, kemudian ini ada infark, ada atrofi, ada likenifikasi. Ini contohnya skrotum yang mengalami lichen simplex kronis, jadi likenifikasi di bagian skrotum. Skrotumnya keras. Kemudian kalau warna, tadi sudah saya sebut, apakah dia dari vaskuler atau vaskulernya sudah pecah. Jadi
darahnya keluar, terjadi ekstravasasi. Ekstravasasinya eritrosit, jadi merah-merahnya itu sudah tidak di jalurnya lagi, akan kelihatan ke permukaan kulit, sehingga disebut purpura. Ini variasi warnanya ditentukan oleh jumlah melanosit kalau warna kulit ya. Jadi kalau melanin nanti ada namanya pheomelanin, kemudian eumelanin, ini brown black, pheomelanin itu kuning ke merah. Ya, ini nggak terlalu penting. Ini sebagai tambahan aja. Cuma kalau kulitnya dasarnya gelap, kita akan susah mengamati apakah ini eritem atau enggak gitu. Jadi pada kulit-kulit yang coklat kita akan kesulitan untuk menentukan ini inflamasi atau tidak. Nah, dalam bidang dermatologi ada istilah skin phototype. Jadi ini akan menentukan respon kulit kita terhadap paparan sinar matahari. Jadi kalau yang tipe 1 ini pada orang-orang Eropa, ini kalau kena sinar matahari pasti akan mudah terbakar dan dia nggak akan menjadi kecoklatan. Sehingga kalau orang Eropa ini datang ke sini yang pengennya dia ingin tanning, yang ada dia lukanya kulitnya kulit terbakar sinar matahari, bukan tanning. Sementara kita ada di sini di 45 itu kita lantek ya, kalau orang Jawa bilang lantek, tahan sinar. Kita mau panas-panas di pantai nggak masalah, paling yang luka bakar 1 atau 2 yang kulitnya terang, tapi yang kulitnya coklat ya nggak masalah, yang ada kulitnya makin coklat, makin gosong, itu kita. Jadi very rarely burns and very easily, jadi gampang banget menjadi coklat. Jadi kalau ke pantai itu ya responnya paling banter jadi gosong, tapi tidak yang burn, tidak yang luka bakar. Kalau yang ini orang negro, nggak pernah dia luka bakar dan kulitnya makin coklat gampang banget, dia dijemur sebentar sudah coklat. Ini namanya skin phototype punyanya Pak Fitzpatrick. Jadi ini yang akan dipakai di banyak hal tentang menggambarkan warna kulit. Dan tentang sensitif ini biasanya berkaitan dengan skin phototype. Ini tentang warna-warna. Warna biru itu misalnya pada bayi baru lahir, birunya seperti ini pada Mongolian spot. Lalu warna abu-abu ini contohnya pada hal apa gitu. Kalau melasma apa saja yang terjadi. Bisa ya dibaca sendiri, nanti ditanya dari hal-hal yang tertulis di sini. Ini yang tadi Pak Kasih termasuk pemeriksaan fisik ya. Nah, kulit itu memiliki 3 dimensi. Jadi kulit ini memiliki 3 dimensi. Pada saat kita melakukan pemeriksaan fisik, kita berusaha untuk menampilkan ini dengan kata-kata. Jadi flat top, permukaannya datar. Kalau di laba itu datar, nggak ada yang menonjol banget, itu enggak. Lalu dome shape, bentuknya seperti kubah. Misalnya pada molluscum contagiosum itu bentuknya
bentuk seperti domnya Teletubbies gitu. Jadi bentuknya dom. Lalu verrucosa untuk menggambarkan verruca. Jadi dia papillomatosis di sini berjonjol-jonjol, jarinya keluar sini. Nah, ini di permukaan kulitnya menjadi verrucosa atau umbilicated. Umbilicated itu seperti user. Jadi ada vesikel, kemudian isinya vesikel itu di bagian tengahnya dia padat. Jadi dia kayak yang narik permukaannya. Jadi tahanan permukaannya akan ditarik ke bawah sehingga di bagian tengahnya akan mengalami cekung. Pada kalau pernah kena cacar air, itu vesikelnya ada sebagian yang cekung-cekung gitu. Nah ini umbilicated. Lalu filiformis itu bentuknya seperti seperti handuk. Jadi seperti handuk, halus jonjol-jonjol itu. Ini bentuk dari verruca. Verruca itu bisa seperti handuk. Lalu pedunculated itu seperti pedunculus longa, tapi pangkanya bertangkai. Jadi kayak balon, tapi di bagian nempelnya itu dia lebih kecil dibandingkan di permukaannya. Nah ini yang tadi flat top, permukaannya rata, kemudian ini yang umbilicated, tengahnya dia akan ketarik ke bawah, ini verruciformis, ini filiformis, ini pedunculated. Nah ini harus diceritakan pada saat deskripsi kelainan kulit. Jadi kalau ini papul, warna kulit atau erythema, bentuknya pedunculated. Nah ini gambarnya, kalau digambar seperti ini. Kalau tadi makula itu nggak ada yang bisa diraba. Sementara pada papul dan plak ini ada yang bisa diraba. Sementara atrofi ada yang bisa diraba tapi dia cekung. Jadi hasil dari palpasi itu bisa wujudnya adalah, laporannya adalah lunak, soft, atau dia keras, kenyal itu masih ada empuknya gitu. Dibandingkan kalau keras ya mental kalau kita pegang. Kemudian kompresibel. Jadi kalau kita melihat ada lesi pembuluh darah, kita pengen tahu itu pembuluh darahnya masih utuh atau sudah pecah. Kita tekan. Kalau ada pecah, kemudian ekstravasasi eritrositnya udah keluar, itu nggak hilang. Jadi ditekan, dia tetap ada merah-merahnya. Itu yang ini enggak, yang non kompresibel. Tapi kalau masih bisa pada varises misalnya, varises itu belum pecah, yang belum pecah ya. Jadi kita tekan, dia varisesnya hilang dan sekitarnya nggak ada merah-merahnya atau biru-birunya. Ini yang disebut kompresibel. Lalu tender itu keras. Jadi keras saja bisa diceritakan dengan hard, bisa diceritakan dengan tender. Kompresibel bisa diceritakan dengan flexible. Ini sama-sama ngecek vaskuler, yang satu ditekan kemudian bisa diraba, yang satunya ditekan sambil dilihat adanya warna-warna yang lain yang muncul atau tidak. Kemudian ini kasar atau lembut, kemudian mobile. Pada saat kita menekan, kita melihat kita merasakan dia bisa berpindah dengan mudah. Ini terutama pada kasus-kasus keganasan, malignansi, kita harus tahu ini mobile atau
terfiksasi dengan struktur di bawahnya. Kemudian kita bisa menentukan letaknya, apakah dia di atas di epidermis atau di dermis. Lalu kita harus nyatakan juga teraba hangat, teraba panas, tidak teraba panas. Kemudian drill itu misalnya kalau kita meraba pembuluh darah pada pasien-pasien CKD yang dilakukan afisan, itu pembuluh darahnya yang untuk akses pada saat HD itu kalau diraba dia ada getaran denyutnya, itu drill. Tentang konfigurasi dan distribusi akan diceritakan seperti ini. Nah, ini bisa menjadikan petunjuk untuk ke arah suatu diagnosis. Jadi kalau misalnya nih yang vertiginosa, misalnya kena cacing, cutaneous larva migran, itu bentuknya ada seperti ini, vertiginosa. Jadi papul erythema vertiginosa. Kemungkinan diagnosisnya cutaneous larva migran. Kalau yang cluster grup ini yang tadi herpes zoster ataupun herpes simplex itu mewakili untuk cluster atau grup ini. Lalu reticulated misalnya karena pengaruh vaskuler dia seperti jala. Kalau punya baju pile itu kan bolong-bolong kecil-kecil gitu ya. Nah ini seperti itu, tapi bentuknya pembuluh darah. Jadi merah tapi ada bagian yang putih, ada bagian yang merah dibingkai oleh warna merah yang bentuknya bulat-bulat. Reticulated atau retiform. Nah ini cerita tentang konfigurasi, ini bergerombol ya, bergerombol, kemudian ini vesikel di atas dasar erytem bergerombol, tersebarnya sesuai dengan konfigurasi dermatom. Jadi ini mengarah ke herpes zoster. Ini konfigurasinya linear. Ini seperti pada lichen planus seperti ini. Nah, ini kalau ketemu penyakit-penyakit ini, dia memiliki respon isomorfik. Jadi kalau lesi psoriasis digaruk di dekatnya, jadi ada merah, kemudian digaruk dan di sekitarnya juga gatal digaruk, maka akan muncul lesi yang sama di tempat garukan yang baru. Jadi dia akan bertambah luas. Vitiligo juga seperti itu, ada putihnya seperti ini, tahu-tahu di sebelahnya juga muncul lesi vitiligonya. Jadi untuk yang ini salah satu penandanya Kubner fenomena. Ini DKA, dermatitis kontak alergi, karena dikasih tato. Jadi ditato, dikasih warna, setelah itu jadi seperti ini, tatonya diulangi, warnanya diulangi. Tato yang ini, yang temporer, pulang dari Bali, bawa seperti ini, sering seperti itu. Nah, untuk distribusi ini ada kondisi-kondisi yang distribusinya di extensor yang tadi saya cerita. Jadi pada psoriasis vulgaris, SLE itu punya distribusi di tertentu. Kemudian dermatitis atopik itu memiliki distribusinya di anter cervical di sini sama di popliteal di belakang lutut, lipatan lutut. Itu muncul lesinya di situ. Lalu kalau ada istilah garis Langer ini
peregangan kulit natural, relax skin tension line. Jadi kalau dokter bedah mau melakukan operasi irisan, itu harus lihat relax skin tension line-nya di mana, dan itu harus dilakukan irisan di situ supaya nanti kalau itu dijahit dia tidak meninggalkan scar yang berlebihan, tidak ada keloid gitu. Itu harus mengikuti ini. Jadi pola penyebarannya seperti ini. Distribusinya lokalisata atau soliter, unilateral atau bilateral, simetrik, asimetrik, sun exposed, sun protected, flexural, extensor, intertriginosa, akral, palmoplantar, seborrheic, periorificial. Jadi misalnya banyak kasus mbak-mbak yang melakukan perawatan gitu ya, perawatan terus muncul jerawat di sini, di perioral atau periorbital. Jadi penyebarannya akan seperti ini. Ini periorificial. Jadi di dekat lubangnya kita, lubang mata, lubang ini mulut sama hidung. Jadi di sini, lalu di sini. Itu jadi khas untuk perioral dermatitis. Ini yang disebut lampu Wood. Jadi kondisi pemeriksaannya ruangannya harus gelap, kemudian didekatkan ke kulit pasien. Ini untuk lihat gangguan pigmentasi dan beberapa infeksi. Jadi misalnya infeksi oleh Corynebacterium minutissimum, erysipelas, itu bisa dipakai ini. Jadi perubahan warna si bakteri terhadap warna ultraviolet A. Ini lampu Wood itu ultraviolet A dengan panjang gelombang ini, panjang gelombang sekian. Nah, cara kerjanya seperti ini. Dari yang sinar, kemudian dia ditangkap oleh lesi kulit, kemudian sinarnya ini kemudian bisa dilihat visible light dalam bentuk warna kekuningan, kehijauan, atau kecoklatan. Ini contoh-contoh hasil pemeriksaan lampu Wood, silahkan dibaca nanti. Istilah-istilahnya ini nanti bisa ditanyakan. Ini nggak terlalu penting. Ya silahkan kalau mau melihat yang saya sampaikan ini ada di 3 buku ini. Barangkali online e-booknya bisa ya di-download di Telegram, silahkan dilihat. Ini